Tiga zaman besar menurut Jangka Jayabaya. Kejadian yang diramalkan adalah mulai ketika tanah Jawa diisi manusia dari negeri Rum. Peristiwa ini terjadi di zaman Aji Saka turun pertama ke Pulau Jawa. Kemudian sampai pada hari akhir ketika kiamat kubro atau kiamat besar terjadi. Hari ketika semua peristiwa sudah tertutup, tidak ada kelanjutannya lagi. Dunia sudah musnah. Menurut legenda yang beredar luas, Pulau Jawa dahulunya masih menyatu dengan Pulau Sumatera dan Pulau Bali. Oleh karena dinamakan Pulau Jawa, berasal dari kata Dawa yang artinya panjang. Referensi klasik pernyataan ini dapat dilihat antara lain di dalam Serat Pustaka Raja. Dikisahkan bahwa sebelum dihuni manusia, Pulau Jawa telah ada penghuninya, tetapi berupa bergasakan. Segala upaya untuk menghuni Pulau Jawa selalu gagal, karena kalah bertarung dengan para bergasakan tadi. Baru setelah Aji Saka turun tangan, manusia berhasil menghuni Pulau Jawa. Inilah awal kejadian yang termaktub dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya. Dari rentang waktu yang disebutkan tadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dibagi dalam tiga zaman besar. Zaman besar pertama disebut zaman Kaliswara. Di zaman ini ditandai dengan keluarnya bunyi-bunyian. Kata Kaliswara sendiri berasal dari kala dan suara. Kala artinya waktu atau zaman, suara artinya suara. Lama dari zaman besar itu selama 700 tahun dalam kalender matahari atau 721 tahun kalender bulan. Dalam tahun ini banyak suara yang elok-elok, yakni suara yang aneh-aneh yang tidak lazim terdengar. Oleh karena itu disebut sebagai zaman Kaliswara, yakni masa ketika ada suara-suara. Pada zaman ini sering ada suara-suara yang menakjubkan, elok-elok sehingga membuat ngeri. Guntur bersahutan, gempa bumi membuat tanah bergetar, dan langit gelap dengan kilat-kilat saling menyambar. Semua itu terjadi karena banyak manusia mulia keras bertapa agar menjadi manusia unggul. Kesulitan kehidupan di zaman itu membuat manusia rajin berusaha menghubungkan diri dengan kekuatan adikuasa yang menguasai jagat raya, sehingga muncullah gara-gara atau bencana besar. Banyak pula dewata yang turun dari kahyangan tanpa perlengkapan kedewataan, menyamar sebagai raja atau brahmana. Mereka ikut campur tangan pada kehidupan dunia agar tercapai keselamatan bagi semua orang. Selepas zaman besar pertama, yakni zaman Kaliswara, datanglah zaman Madya atau zaman pertengahan yang disebut dengan nama zaman Kaliyoga. Lamanya sama dengan zaman pertama, selama 700 tahun dalam sistem kalender matahari. Di zaman ini tumbuh-tumbuhan muncul atau beranak pinak, maka disebut dengan zaman Kaliyoga. Lama zaman ini dalam hitungan kalender bulan selama 721 tahun. Selain banyak tumbuhan muncul, juga tanah sering berubah. Tanah terbelah sehingga menjadi pulau-pulau baru. Ada kemungkinan di zaman ini Pulau Jawa terpecah menjadi 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Bali. Pada zaman Kaliyoga ini, banyak manusia pilihan yang sudah mati pada zaman sebelumnya menitis, artinya kembali hidup dalam raga yang lain dan lahir kembali ke alam dunia ini. Konsep menitis adalah konsep agama Buddha.
Memang pada saat itu agama yang dipeluk sebagian besar penduduk tanah Jawa adalah agama Buddha. Agama Islam belum sampai dan masih jauh waktunya sampai ke tanah Jawa. Yang terakhir dari 3 siklus zaman adalah zaman Kalisengara, artinya zaman ketika air sangat deras. Satu zaman besar lamanya 700 tahun kalender matahari atau 721 tahun kalender bulan. Perbedaan jumlah hari dalam sistem kalender matahari dan sistem kalender bulan membuat selisih setiap 700 tahun menjadi 21 tahun. Selama zaman itu air sangat murah, selalu hujan deras ataupun gerimis, banyak terjadi salah musim. Musimnya kemarau tapi hujan tetap ada. Kalau musim hujan lebih-lebih lagi air semakin banyak. Karena air berlebih, maka membuat banjir yang besar, sungai-sungai besar atau bengawan sampai berpindah alirannya. Artinya meluap dan membentuk aliran baru. Banyak menerjang perumahan dan persawahan. Ini adalah pertanda bahwa berkah dari bumi berkurang. Adat kebiasaan juga akan memperlama datangnya keberuntungan bagi semua orang. Di zaman ini manusia kebanyakan hanya menuruti pengetahuannya sendiri-sendiri, sukar untuk bekerja sama dan saling membantu. Kalaupun ada, tidak lain hanya sebagai upaya untuk keuntungan diri sendiri. Dari 3 zaman besar tadi, masing-masing masih dibagi lagi menjadi 7 zaman kecil yang disebut Sapta Manggala. Setiap zaman kecil ada nama-namanya sendiri yang sesuai dengan ciri-ciri zaman tersebut. Watak dari zaman kecil dan segala kejadian setiap zaman juga berbeda-beda, walau secara garis besar ada kesamaan dengan zaman besar. Setiap zaman dan segala kejadian di dalamnya tadi kira-kira mengambil waktu masing-masing 100 tahun dalam kalender matahari. Artinya ada kemungkinan kurang atau lebih dari 100 tahun, tapi tidak akan jauh melesetnya. Dalam setiap 100 tahun itu masih dibagi menjadi 3 tahapan yang disebut mangsakala. Artinya setiap tahapan ada kejadian yang berbarengan yang menjadi ciri dari tiap tahapan itu. Antara tahapan satu dengan lainnya ada tren kejadian yang berbeda. Setiap mangsakala mengambil waktu antara 33 tahun atau 34 tahun. Demikian itulah pembagian zaman yang disampaikan dalam Orean Sang Prabu Jayabaya. Karena mulai start dari jangka Jayabaya ini sejak kedatangan manusia pertama di tanah Jawa, maka ada sebagian zaman yang sudah terjadi. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi akan diuraikan secara pasti dalam ramalan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui tentang sistem kalender yang dipakai di dalam bahasan ini. Yang dimaksud dengan tahun matahari adalah perhitungan tahun yang menggunakan patokan gerakan bumi mengitari matahari. 1 tahun ada 365/4 hari. Bulan-bulan pada kalender matahari pada masa-masa awal kedatangan manusia di tanah Jawa selalu dinyatakan dengan istilah bulan yang dipakai dalam agama Buddha. Ada 12 masa atau bulan dalam setahun: masa Kartika, masa Pusa, masa Manggasri, masa Sitra, masa Manggakala, masa Naya, masa Palguna, masa Wisaka, masa Cita, masa Srawana, masa Pradawana, dan masa Asuci.
Adapun tahun bulan adalah perhitungan tahun yang memakai patokan gerakan bulan mengitari matahari. Dalam setahun ada 12 bulan dan totalnya 355 hari. Pembagian zaman Kaliswara. Zaman besar yang pertama adalah zaman Kaliswara. Rentang waktunya sejak tahun pertama kedatangan manusia ke tanah Jawa sampai 700 tahun kemudian dalam sistem kalender matahari. Di dalam zaman Kaliswara ini dibagi menjadi 7 zaman kecil yang masing-masing mempunyai masa 100 tahun. Adapun perincian zaman-zaman kecil dalam masa Kaliswara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman Kalakukila, artinya adalah zaman burung. Disebut zaman burung karena manusia di zaman ini masih dalam tahap mencari tempat tinggal. Mereka belum menemukan tempat yang nyaman untuk menetap. Kadang mencoba wilayah sini, ternyata banyak mara bahaya, kemudian berpindah-pindah lagi ke tempat lain. Perilaku manusia di zaman ini diibaratkan seperti burung yang mencari tempat bersarang. Rentang masa zaman Kalakukila ini antara tahun pertama sampai 100 dalam tahun matahari, terhitung sejak kedatangan manusia pertama di tanah Jawa. Untuk selanjutnya penyebutan tahun hanya akan disebut angkanya saja. Zaman kedua disebut zaman Kala Buddha. Pengertiannya zaman tunduk kepada Sang Buddha. Mereka mulai menyadari adanya Sang Pencipta dan kemudian berusaha mencari petunjuk untuk melakukan penyembahan. Disebut zaman Buddha karena konon pada masa itu tanah Jawa dikuasai para dewata yang datang dari tanah Hindustan. Mereka mendirikan kerajaan dan menguasai para penduduk tanah Jawa yang datang lebih dulu. Mereka selain mendirikan negara juga mengajar politik dan tata negara kepada penduduk lokal. Oleh karena itu, para dewa itu di tanah Jawa juga disebut Jawata, artinya guru tanah Jawa. Rentang zaman Kala Buddha antara tahun 101 sampai tahun 200. Zaman berikutnya adalah zaman Kalabrawa yang artinya zaman menyala. Pada masa ini, manusia bertindak sekehendak sendiri. Konon hal itu karena para dewata atau Jawata yang semula menguasai tanah Jawa telah kembali ke Hindustan, sehingga kekuasaan menjadi kosong. Rentang masa zaman ini pada tahun 2001 sampai tahun 300. Zaman kecil yang keempat adalah zaman Kalatirta. Kata Tirta artinya air. Memang benar zaman ini banyak air, sehingga disebut pula dengan nama zaman air. Banyak hujan sehingga menyebabkan banjir besar. Samudra pun airnya naik ke daratan atau rob. Rentang masa zaman air ini antara tahun 301 sampai tahun 400. Yang kelima adalah zaman Kaladabara, artinya zaman elok. Pada zaman ini, banyak terjadi hal yang aneh-aneh yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang di zaman itu. Rentang masa zaman ini antara tahun 401 sampai tahun 500. Yang keenam adalah zaman Kalaswabawa, artinya zaman ramai. Pada zaman ini, banyak terjadi keramaian dari para penduduk bumi. Mereka suka berkumpul-kumpul dalam hingar-bingar secara kompak. Rentang masa zaman ini dari tahun 501 sampai tahun 600. Zaman kecil yang ketujuh adalah zaman Kalapurwa, artinya zaman permulaan. Zaman ini bercirikan di bumi banyak tumbuh pepohonan. Bumi mulai menampakkan kekayaannya.
Rentang zaman ini sejak tahun 601 sampai tahun 700. Zaman ini menutup masa zaman Kalaswara. Dalam zaman besar Kaliswara ini, kita bisa merangkum zaman-zaman kecil yang tercakup di dalamnya sebagai berikut. Zaman Kalakukila atau zaman burung pada tahun 0 sampai 100. Zaman Kalabuddha atau zaman tunduk pada tahun 101 sampai 200. Zaman Kalabrawa atau zaman menyala pada tahun 201 sampai 300. Zaman Kalatirta atau zaman air pada tahun 301 sampai 400. Zaman Kaladabara atau zaman elok pada tahun 401 sampai 500. Zaman Kalaswabawa atau zaman rame pada tahun 501 sampai 600. Zaman Kalapurwa atau zaman permulaan pada tahun 601 sampai 700. Pembagian zaman Kali Yuga. Sekarang kita akan membicarakan zaman Kali Yuga, zaman besar yang kedua. Rentang zaman ini antara tahun 700 sampai tahun 1400. Dalam zaman Kali Yuga terdapat 7 zaman kecil yang masing-masing mempunyai masa waktu 100 tahun matahari. Adapun yang pertama adalah zaman Kalabrata atau zaman laku. Yang dimaksud laku adalah laku prihatin atau bertapa. Pada zaman ini banyak manusia melakukan pertapaan, konsentrasi menyembah kepada Yang Maha Kuasa, hidup prihatin dengan mengurangi makan dan tidur. Tujuannya adalah agar dapat menjadi manusia yang unggul. Rentang zaman ini mulai tahun 701 sampai tahun 800. Yang kedua adalah zaman Kaladubara atau disebut pula dengan nama zaman Kori. Arti Kori adalah pintu. Pada zaman ini manusia mendapat pintu hidayah berupa petunjuk dari Tuhan Yang Maha Melihat. Zaman ini sesuai bagi kelanjutan zaman sebelumnya. Setelah bertapa dengan keras lalu mendapat petunjuk Tuhan, rentang zaman ini mulai tahun 801 sampai tahun 900. Yang ketiga dari zaman Kali Yuga adalah zaman Kaladapara atau disebut juga zaman Mokal. Disebut Mokal karena banyak kejadian yang mustahil menurut akal manusia. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu terjadi begitu saja tanpa dapat dianalisa sebabnya. Rentang masa zaman ini adalah mulai tahun 901 sampai tahun 1000. Yang keempat adalah zaman Kalapranita atau disebut juga zaman setia. Pada zaman ini, manusia bersungguh-sungguh dalam mengolah akal budi. Akal benar-benar dipakai untuk berpikir, sehingga tidak mentok ketika menghadapi persoalan. Kata setia, mungkin yang dimaksud adalah setia kepada kemanusiaan. Rentang zaman ini mulai tahun 1001 sampai tahun 1100. Zaman kecil yang kelima adalah zaman Kalateteka atau disebut juga zaman Tigas. Kata TTK artinya banyak orang datang. Memang pada zaman ini banyak orang datang dari luar negeri atau bahkan dari luar Pulau Jawa. Disebut zaman Tigas yang artinya zaman putus. Mungkin disebabkan karena banyak para pendatang, maka tatanan masyarakat lama menjadi terputus dan lahirlah tatanan masyarakat baru yang merupakan campuran budaya lokal dan budaya pendatang. Rentang masa zaman ini antara tahun 1101 sampai tahun 1200. Zaman keenam adalah zaman Kalawisesa, artinya zaman kuasa.
Pada zaman ini, kekuasaan telah berdiri tegak. Mulai ada hukuman bagi para pelanggar aturan dan para penjahat. Masyarakat sudah mengenal penguasa atau raja, maka zaman ini juga disebut zaman wenang, artinya zaman kuasa. Rentang zaman ini antara tahun 1201 sampai tahun 1300. Pada masa itu di Jawa telah berdiri kerajaan yang kuat, yakni Pajajaran dan Majapahit. Zaman yang ketujuh atau terakhir dari masa Kaliyoga adalah zaman Kalawisaya. Disebut juga zaman Sikara atau zaman aniaya, karena banyak manusia berlaku durhaka, tega bertindak jahat, dan berbuat fitnah kepada sesama manusia. Dari uraian di atas, dalam zaman besar Kaliyoga ini kita bisa merangkum zaman-zaman kecil yang tercakup di dalamnya sebagai berikut. Zaman Kalabrata atau zaman laku pada tahun 701 sampai 800. Zaman Kaladubara atau zaman pintu pada tahun 801 sampai 900. Zaman Kaladapara atau zaman mustahil pada tahun 901 sampai 1000. Zaman Kalapranita atau zaman setia pada tahun 1001 sampai 1100. Zaman Kalateteka atau zaman putus pada tahun 1101 sampai 1200. Zaman Kalawisesa atau zaman kuasa pada tahun 1201 sampai 1300. Zaman Kalawisaya atau zaman aniaya pada tahun 1301 sampai 1400. Pembagian zaman Kalisengara. Sekarang kita masuk di zaman besar ketiga, yakni zaman Kalisengara. Rentang zaman ini mulai tahun 1400 sampai tahun 2100. Ada 7 zaman kecil di dalamnya yang masing-masing masanya 100 tahun. Zaman kecil pertama adalah zaman Kalajengga, disebut juga zaman Sekar Gadung atau bunga hijau. Pada zaman ini, banyak orang-orang mulia yang mempelajari berbagai ilmu agar mempunyai kelebihan dari sesama manusia. Kelebihan ini bisa berupa guna kasantikan atau ilmu lembut, atau jaya-jaya kawijayan atau ilmu kasar. Keduanya mempunyai seseorang menang dalam bertempur. Zaman ini dimulai sejak tahun 1401 sampai tahun 1500. Yang kedua dari zaman Kalisengara adalah zaman Kalasakti. Arti dari sekti adalah sakti, mumpuni dalam olah kanuragan atau ilmu bela diri fisik. Pada zaman ini banyak orang mempunyai kemampuan kanuragan yang unggul, dan itu bisa dilihat secara terang-terangan. Mungkin juga akibat pengaruh banyaknya perang, sehingga keperwiraan seseorang lebih ditentukan kemampuannya di medan perang. Rentang zaman ini adalah dari tahun 1501 sampai tahun 1600. Zaman kecil ketiga dari masa Kalisengara adalah zaman Kalajaya, artinya zaman unggul. Para manusia mempunyai kekuatan fisik yang lebih dari zaman-zaman sebelumnya. Ini masih melanjutkan tren dari zaman sebelumnya yang lebih mengutamakan kemampuan fisik seseorang. Rentang zaman ini mulai tahun 1601 sampai tahun 1700. Di tanah Jawa di abad tersebut memang banyak berkecamuk perang. Wajar kalau keunggulan fisik lebih diutamakan. Zaman berikutnya atau yang keempat adalah zaman Kalabendu atau zaman kutukan. Pada masa ini, masyarakat mencapai puncak kejayaan manusiawi, tapi justru banyak masalah.
Era kekuatan fisik sudah lewat, era politik baru saja mapan. Ada banyak cendekiawan dan cerdik pandai, namun masalah yang muncul tak kalah rumit. Semua masalah membuat kehidupan masyarakat semrawut seperti tak tertata. Zaman ini perang sudah tidak menjadi solusi lagi, malah semakin menambah kesengsaraan. Rentang zaman ini mulai tahun 1701 sampai 1800. Yang kelima namanya zaman Kalasuba atau zaman senang. Setelah sekian lama mengalami kutukan dan kesemrawutan, muncullah zaman yang penuh kegembiraan. Orang menjadi mudah dalam melakukan pekerjaan. Negeri seperti kejatuhan berkah dari langit. Setiap usaha menampakkan hasil. Setiap kesulitan langsung mendapatkan pemecahan. Kehidupan menjadi tentram bagi seluruh negeri. Rentang zaman ini dimulai tahun 1801 sampai tahun 1900. Zaman keenam adalah zaman keemasan, seolah masih melanjutkan tren dari zaman sebelumnya. Di zaman ini kemakmuran semakin meningkat. Orang tak lagi mengejar kekayaan, karena kaya sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Mereka kini lebih mengejar kemasyhuran, suka sekali bila namanya terkenal. Kalau istilah sekarang mengejar popularitas. Viralisme menjadi ideologi sebagian besar manusia di zaman ini. Rentang zaman ini terjadi dari tahun 1901 sampai tahun 2000. Zaman ketujuh atau yang terakhir dari zaman Kalisengara adalah zaman Kalasurata atau zaman halus. Pada zaman ini orang sudah tak lagi mengejar kekayaan, apalagi kemasyhuran. Dua tren yang selalu dikejar pada zaman sebelumnya sudah tak menarik lagi untuk diburu. Mereka lebih mengutamakan humanisme, saling bantu sesama, untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak orang melakukan aksi sosial, donasi dan bentuk amal kemanusiaan lainnya. Inilah zaman akhir ketika manusia tak lagi menjadi makhluk egois, tapi lebih ke wujud tertingginya sebagai makhluk sosial. Dalam zaman besar Kalisengara ini, kita bisa merangkum zaman-zaman kecil yang tercakup di dalamnya sebagai berikut. Zaman Kalijangga atau zaman bunga hijau pada tahun 1401 sampai 1500. Zaman Kalasekti atau zaman kuasa pada tahun 1501 sampai 1600. Zaman Kalajaya atau zaman unggul pada tahun 1601 sampai 1700. Zaman Kalabendu atau zaman kutukan pada tahun 1701 sampai 1800. Zaman Kalasuba atau zaman Suka pada tahun 1801 sampai 1900. Zaman Kalasumbaga atau zaman terkenal pada tahun 1901 sampai 2000. Zaman Kalasurata atau zaman halus pada tahun 2001 sampai 2100. Itulah anakku, uraian singkat tentang ramalan Sri Prabu Jayabaya di Kediri. Hendaknya diketahui isyarat-isyarat pertanda datangnya zaman, sesuai ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Rangkaian rincian isi ramalan di atas mengandung ciri masing-masing. Adapun di tanah Jawa nanti akan ada pergantian kekuasaan yang terdiri dari 7 tahapan. Masing-masing tahapan akan diterangkan masing-masing pada kajian berikutnya. Nuwun, nuwun, nuwun.